Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alif sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi tinta dan asam amino menggunakan kromatografi kertas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurva Satria Ramadan sebagai moderator. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Aryadi Prasetyo sebagai operator, dan Astrid Yuliana, Reina Sansia, Putri Patricia, Mika Hosbila, Tarisa Safa, dan Vina Fadila sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu rumusan masalah dan tujuan yang akan disampaikan oleh Reina Sansia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, mengapa identifikasi tinta dan asam amino menggunakan metode kromatografi kertas? Yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai RF yang didapatkan dari identifikasi tinta menggunakan metode kromatografi kertas? Yang ketiga, untuk apa asam amino dalam dalam telur perlu diidentifikasi? Oke, terima kasih. Langsung saja yang kedua mengenai tujuan yang akan disampaikan oleh Miko Hasbilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk tujuan pada kali ini, yang pertama itu menentukan nilai RF yang didapatkan dari identifikasi tinta menggunakan metode kromatografi kertas. Lalu, yang kedua, menentukan kekuatan elusi yang didapatkan dari identifikasi asam amino dengan metode kromatografi kertas lapis tipis. Dan yang ketiga, asam amino dapat dalam telur perlu diidentifikasi karena kebutuhan asam amino setiap orang perlu diperhatikan untuk proses bertumbuh kembang. Baik, terima kasih Miko atas waktunya. Dan kita masuk dalam hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Putri Patricia, Astrid Yuliana, dan Tarisa Safa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk telur sendiri merupakan sumber protein yang kaya akan albumin. Albumin digunakan sebagai protein utama dalam darah manusia. Albumin tertinggi pada telur berada pada putih telur. Albumin sangat mudah dicerna tubuh sehingga dengan mengonsumsi putih telur saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan albumin tubuh untuk seorang yang alergi susu. Sehingga dengan mengonsumsi telur yang memiliki albumin yang baik dapat meningkatkan kesehatan yang mengonsumsinya. Pemisahan albumin dalam telur dilakukan dengan membandingkan sampel telur dengan standar albumin dengan pelarut yang sama. Selanjutnya, Tarisa Safa. Oke, untuk perbandingan hasil waktu tambat antar pelarut, dari hasil perbandingan di atas memperoleh perbedaan yang cukup objektif, yang terlihat bahwa noda warna yang memiliki kepolaran paling polar akan memiliki nilai RF paling besar karena terikat kuat oleh pelarut polar. Dengan noda warna yang memiliki kepolaran paling kecil akan memiliki RF yang paling kecil karena terikat dengan selulosa yang merupakan fase diam nonpolar. Noda warna biru adalah warna yang memiliki kepolaran yang paling polar, dan warna ungu tua memiliki kepolaran paling tidak. Silahkan untuk Astrid, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya itu ada hasil elusi sampel putih telur dan standar albumin. Di sini hasil pemisahan itu menunjukkan bahwa kekuatan elusinya didapatkan 0,8281. Ternyata itu belum optimal untuk memisahkan albumin dari sampel telurnya. Untuk hasil RF-nya juga lebih kecil daripada RF sampel, lebih kecil daripada RF standar. Yang dimungkinkan bahwa campuran pelarutnya itu belum cukup kuat untuk membawa albumin saja, tetapi ada asam amino lain yang terbawa oleh pelarut sehingga dalam sampel memiliki RF yang relatif kecil. Alternatif yang dilakukan
yaitu dengan melakukan modifikasi komposisi pelarut agar lebih selektif dalam pemisahan albumin. Baik, yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan yang akan disampaikan oleh Vina Fadila. Waktu dan tempat saya persilakan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan identifikasi asam amino dengan kromatografi lapis tipis diperoleh kekuatan elusi dari 3 campuran sebesar 0,8281 yang ternyata belum optimal untuk memisahkan albumin dari sampel telur. Hasil RF pada sampel lebih kecil daripada RF standar yang memungkinkan bahwa dengan campuran pelarut tersebut belum cukup kuat membawa albumin saja, tetapi dimungkinkan bahwa RF yang dihasilkan merupakan asam amino lain, sehingga kita harus senantiasa memilih telur yang baik untuk pemenuhan albumin dalam tubuh, agar tubuh tidak mengalami defisit protein atau dengan mengonsumsi protein lain bagi manusia yang alergi terhadap protein hewani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin menambahkan dari fungsi asam amino sendiri, yaitu untuk mengetahui baik tidaknya kandungan protein yang ada pada telur. Mungkin sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.